Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Faiza dari kelas 12-3. Jadi kali ini aku bakal ngejelasin ke kalian apa sih pernikahan dini dan gimana pernikahan dini di Indonesia. Seberapa banyak orang-orang di Indonesia yang melakukan pernikahan dini. Sebelum dimulai, aku mau tahu, kalian tahu gak sih sebenarnya pernikahan dini itu apa? Pernikahan di usia muda, bukan Kak? Yes, betul banget. Jadi pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan di usia muda. Oke, sebelum aku lanjut buat bahas pernikahan dini, aku mau ngasih tahu dulu apa sih itu pernikahan. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membangun hubungan rumah tangga yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang disahkan secara agama, hukum, dan negara, serta mengatur hak dan kewajiban para pasangan. Pernikahan juga dilakukan dengan tujuan loh guys. Tujuan dari pernikahan yaitu adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan langgeng, memenuhi kebutuhan pribadi akan kasih sayang dan persahabatan, serta memastikan keberlangsungan keturunan. Oke, sekarang kita lanjut buat bahas pernikahan dini. Jadi menurut dari BPS atau Badan Pusat Statistik pada tahun 2023 menunjukkan persentase pernikahan dini di Indonesia sebesar 6,92% yang merupakan penurunan dari 8,6% pada tahun 2022. Meskipun ada penurunan, angka ini masih tergolong lambat dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan oleh UNICEF untuk tahun 2030. Tingginya pernikahan dini di Indonesia dipicu oleh berbagai faktor nih guys. Contohnya seperti faktor adat, ekonomi, pendidikan yang rendah, terus kehamilan yang tidak diinginkan, dan juga serta kurangnya pemahaman tentang hak reproduksi. Tapi nih guys, kita tuh punya beberapa cara buat mencegah terjadinya pernikahan dini dan mengurangi persentase jumlah pernikahan dini di Indonesia. Sebenarnya yang paling penting yaitu dengan cara menyadarkan akan kesadaran diri tentang dampak negatifnya dari pernikahan dini dan memberikan pendidikan yang layak serta memperdayakan ekonomi keluarga dan penegakan hukum yang lebih ketat. Langkah untuk mengurangi terjadinya pernikahan dini yang pertama yaitu dengan mengadakan edukasi dan kesadaran. Contohnya yaitu dengan sosialisasi dampak negatif dari pernikahan dini, terus pendidikan tentang seksualitas, tentang reproduksi, dan juga pendidikan formal. Dengan adanya edukasi tersebut, masyarakat akan lebih sadar dengan bahayanya melakukan pernikahan dini, dan dengan itu juga kita bisa membantu untuk mengurangi persentase pernikahan dini di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu kita bisa membantu dengan cara pemberdayaan ekonomi. Contohnya membantu perekonomian suatu keluarga agar tidak mendorong anaknya untuk melakukan pernikahan dengan alasan ekonomi. Dan juga kita juga bisa mengadakan pelatihan keterampilan dengan memberikan pelatihan keterampilan kerja pada remaja untuk meningkatkan peluang mereka mendapatkan pekerjaan yang layak dan tidak memikirkan langsung untuk menikah dan melakukan pernikahan dini di usia mereka yang masih muda. Penegakan hukum di Indonesia juga perlu dilakukan, contohnya dengan memberikan minimal usia untuk melakukan pernikahan. Dengan itu masyarakat akan mengikuti peraturan yang ada, dan itu juga cukup berimbas ya dengan adanya hukum tersebut, maka pernikahan dini juga pasti persentasenya akan menurun. Dan itu contoh 3 upaya yang dapat dilakukan kita sebagai masyarakat dan juga untuk pemerintah juga untuk mengurangi persentase pernikahan dini di Indonesia. Semoga persentase pernikahan dini di Indonesia makin tahun makin berkurang dan berkurangnya juga pesat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.